Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi masih mencari sisa potongan tubuh 2 korban mutilasi yang dilakukan ayah dan anak terhadap istri dan anaknya sendiri di Cianjur. Warga kampung Mengker Jonggol Bogor dihebohkan dengan kemunculan aliran air mendidih dari dalam tanah. Aksi saling dorong dan adu jotos antara pedagang dan petugas mewarnai penertiban lapak PKL di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Ya, warga kampung Mengker Jonggol Bogor dihebohkan dengan kemunculan aliran air mendidih dari dalam tanah. Diduga air mendidih yang muncul berasal dari jalur gas alam. Mendidih bak air sedang direbus, begitulah kondisi air yang muncul dari dalam tanah di pinggir Jalan Raya Jonggol Cariu Bogor. Sejak beberapa hari lalu, warga dihebohkan dengan semburan air mendidih disertai asap di bawah tiang listrik. Fenomena tersebut telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti. Diduga mata air berada di jalur gas alam sehingga suhunya menjadi panas dan bergelembung. Dari masyarakat sekitar di Kampung Mengker, RT 04 RW 02, Desa Sirnagali, Kecamatan Jonggol. Pada tanggal 19 hari Senin ada warga datang ke kami melaporkan bahwa ada fenomena alam, yaitu keluar asap yang berbau aneh lah gitu ya. Terus mengeluarkan airnya juga ada kelembungan airnya. Nah, kami Muspika langsung gercep ke sana melihat, ya ternyata benar betul adanya ada keluar asap yang berbau belerang kalau pagi, tapi kalau dari jam 9 ke sana sudah tidak bau belerangnya tidak. Untuk mencegah hal berbahaya terjadi, petugas memasang garis pembatas di lokasi mata air mendidih agar tidak dilewati oleh warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi lain, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran melakukan pengecekan kesehatan dan kelayakan hewan kurban di sejumlah wilayah di Pangandaran. Setiap hewan yang sehat akan diberikan kalung khusus. Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebarkan petugas pengawasan dan pengendalian sebanyak 28 orang yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah Pangandaran untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai jenis hewan kurban mulai dari sapi, kambing, domba, dan kerbau. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan yaitu usia yang sudah cukup, hewan tidak kurus, kondisi tubuh yang normal atau tidak cacat, dan yang utama yaitu sehat. Petugas juga melakukan pendataan hewan kurban yang dijual oleh pedagang maupun peternak. Hal yang perlu diperhatikan di dalam pengawasan dan pengendalian penyakit hewan, terutama hewan-hewan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan hewan kurban, yang pertama yaitu pengawasan terhadap hewan-hewan ruminansia, yaitu ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba yang sudah cukup umur dalam artian poel. Giginya poel. Kemudian yang kedua, bahwa dipastikan hewan-hewan tersebut dalam kondisi sehat, tidak kurus, sehingga dalam pelaksanaannya istilahnya dapat menghasilkan daging yang baik dan sehat. Setelah lolos pemeriksaan, hewan kurban yang layak akan diberikan kalung identitas khusus sebagai tanda hewan sudah memenuhi kriteria. Pemeriksaan akan terus dilakukan hingga H-1 Idul Adha. Dengan adanya pengecekan, diharapkan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak. Eko Syabudi melaporkan dari Pangandaran. Ratusan warga mengantre bantuan sembako gratis di acara akad massal rumah subsidi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor hari Minggu kemarin.
ibu-ibu, anak hingga bapak-bapak antusias mengantre untuk mendapatkan sembako gratis dan sejumlah uang tunai di acara akad massal rumah subsidi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Bogor hari Minggu kemarin. Sebanyak kurang lebih 400 warga mendapatkan sembako dan uang. Acara ini juga dihadiri langsung Direktur Bank BTN, Nixon LP Napitupulu. Bank BTN serta para pengembang perumahan berusaha mendukung program pemerintah untuk mempercepat proses KPR rumah subsidi untuk mendukung program pemerintah agar mempercepat proses KPR rumah subsidi. Jadi kita sedang berusaha membantu pemerintah, Pak Angga juga membantu mempercepat prosesnya penyerahan rumah-rumah kepada masyarakat Indonesia. Terutama kalau di sini kan di kawasan sini ya, sekitar tadi saya tanya pembelinya ada yang dari Ciracas, yang kerja sekitar sini, bahkan ada yang kerja di Jakarta, ada yang kerja di Bogor gitu. Antri ngambil sembako. Bantuan? Iya, bantuan. Dari mana sih Bu ini? Dari PK1. PK1. Ini memang sering ngadain ada sembako atau gimana? Saya baru ini. Baru ini. Tapi dengan adanya ini gimana? Merasa terbantu nih? Alhamdulillah, terbantu banget. Ini ada apa aja sih Bu sembakonya biasanya? Kopi, Indomie. Banyak Bu ya? Banyak. Roma, roti itu. Selain sembako ada lagi nggak Bu? Uang atau apa? Oh, uang. Ini ada. Sejumlah uang. Amplop. Dengan acara ini, warga mengaku senang dan terbantu untuk melakukan akad mendapatkan hunian rumah subsidi, bantuan sembako, serta uang tunai. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor berujung ricuh. Aksi saling dorong dan adu jotos antara pedagang dan petugas pun tak terhindarkan. Kericuan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Puncak Cisarua, Bogor Sabtu lalu. Puluhan pemilik lapak menghalangi personel Satpol PP yang hendak menertibkan. Setelah adu mulut, sejumlah pedagang terlibat perkelahian dengan petugas. Dua anggota Satpol PP maupun sejumlah pedagang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Ketika kami membawa barang-barang tersebut ke kantor Kecamatan Cisarua, terjadi penghadangan dari para PKL dan bahkan ada beberapa yang melakukan upaya pemukulan. Kericuan berhasil dikendalikan setelah bantuan Patwal dan Dinas Perhubungan datang. Para pedagang yang bertindak secara premanisme akan diproses secara hukum. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.